Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bersyukur di saat ini buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan mari saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan di dalam kisah ini ada raja yang bernama Raja Yosafat, di mana dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Jika kita memperhatikan di ayatnya yang pertama, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Jika kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama ini, ada 3 pasukan yang sekaligus menyerang bangsa Israel pada waktu itu, di mana ada Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang Meonim. Di sini ada 3 bangsa atau 3 pasukan sekaligus menyerang bangsa Israel. Dan apa yang terjadi kemudian? Di ayat yang kedua, firman Tuhan, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari laut Asing dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka berada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Kemudian ketika pada saat itu ada orang memberitahukan kepada Yosafat bahwa ada suatu laskar yang besar, mereka datang menyerang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Bisa kita memperhatikan di sini apa yang dirasakan Raja Yosafat ketika dia mendengar bahwa ada pasukan yang akan menyerang dia. Bisa kita perhatikan di ayatnya yang ketiga. Di ayat yang ketiga, apa respon Yosafat ketika dia mendengar bahwa ada pasukan-pasukan yang datang menyerang dia? Di ayat yang ketiga, firman Tuhan, Yosafat menjadi takut. Bisa kita perhatikan di sini, ketika Raja Yosafat mendengar bahwa ada pasukan-pasukan yang datang menyerang mereka, yang datang menyerang bangsa Israel, yang datang menyerang bangsa Yehuda pada waktu itu, Yosafat menjadi takut. Ini satu hal yang sangat biasa Bapak Ibu Saudara. Yosafat menjadi takut karena apa? Karena dia mendengar bahwa ada 3 bangsa atau 3 pasukan sekaligus menyerang dia. Namun hal yang harus kita pelajari di saat ini adalah di ayat yang ketiga, di kalimat berikutnya dikatakan bahwa ketika Yosafat menjadi takut, apa respon Yosafat ketika dia menjadi takut? Respon Yosafat ketika dia menjadi takut adalah yang pertama dikatakan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam ketakutan Raja Yosafat
dia dipaksa oleh situasi dan kondisi untuk mengambil keputusan. Dan kita memperhatikan di sini, Yosafat dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Berhadapan dengan krisis besar dalam hidupnya, Raja Yosafat menangani suatu situasi yang tampaknya sangat sulit dihadapi pada saat itu. Tetapi dia mengambil keputusan, respon yang tepat, yaitu dia mencari Tuhan. Dikatakan di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di saat-saat yang takut, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini harus kita teladani dari Yosafat. Kemudian di ayat yang ketiga selanjutnya dikatakan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi kita memperhatikan di sini, Yosafat ketika dia menjadi takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan dia menyuruh kepada umat-umat pada saat itu untuk berpuasa. Terkadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam ketakutan, ketika kita berada di dalam situasi yang kita tidak tahu lagi harus seperti apa, terkadang kita tidak mencari Tuhan, tetapi kita mencari manusia. Tetapi lewat firman Tuhan di saat ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam ketakutan, ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mungkin, kita tidak tahu harus seperti apa, firman Tuhan di saat ini mengajar kita datang cari Tuhan, datang meminta pertolongan kepada Tuhan, bahkan datang berpuasa pada Tuhan. Ketika kita sudah mencari Tuhan, apa yang akan kita dapat? Kita perhatikan di ayatnya yang ke-17. Di ayatnya yang ke-17 firman Tuhan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jadi ketika Raja Yosafat dan umat-umat Tuhan pada saat itu mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, bahkan berpuasa, mereka mendapat jawaban. Tuhan berkata bahwa tidak usah kamu takut, majulah besok, sebab Tuhan akan menyertai mereka. Oleh sebab itu di saat ini kita belajar bahwa di dalam ketakutan, di dalam situasi yang kita alami, respon keputusan yang harus kita ambil adalah datang mencari Tuhan. Maka Tuhan akan datang menolong kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, demikianlah